Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hikmatullah SHI MSy selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Mawaris dan teman-teman kelas E Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hidup saat ini. Dan tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam video ini, kami dari kelompok 13 dengan pembahasan mengenai kewarisan kakek dengan saudara. Baik teman-teman, biar singkat, marilah simak video ini dengan diawali dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perlu diketahui bahwa saya Fauzan Rasib bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya Arda Ipin sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Derohmawati sebagai pemateri ketiga. Baiklah, silahkan kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video ini saya akan membahas tentang kewarisan kakek bersama saudara nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kewarisan kakek bersama saudara itu? Kalau nggak tahu, mari kita simak video ini. Kewarisan kakek bersama saudara. Hadirnya kakek bersama saudara melahirkan diskusi di kalangan para ahli fikih akibat kedudukan masing-masing dalam kewarisan. Yang pertama, saudara lebih tinggi dari kakek dalam sumber hukum, yaitu nas aki. Kakek disampaikan oleh hadis secara umum. Yang kedua, apabila seseorang meninggal dunia, sedang ahli warisnya terdapat kakek, dalam kurung ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, dan saudara dalam kurung saudara sekandung atau seayah, maka tentang pembagiannya ada perbedaan pendapat para ulama dan sahabat-sahabat, yaitu yang di garis bawahi, kakek berkedudukan sebagai ayah, dan juga kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek. Artinya kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara. Tidak ada ahli waris lain dari ashabul furud seperti istri atau ibu atau anak perempuan dan sebagainya. Kakek dipilihkan yang afdal baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian musakamah, dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga harta warisan. Makna pembagian itu adalah kakek dikategorikan seperti saudara kandung. Ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara kandung laki-laki. Apabila kakek berhadapan dengan saudara perempuan kandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara kandung laki-laki. Berarti kakek mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian para saudara perempuan sekandung. Bila cara pembagian tersebut kemungkinan merugikan kakek, maka diberikan dengan memilih cara mendapat sepertiga harta waris yang ada. Baik, selanjutnya pemateri kedua Arda Ipin dipersilakan. Baik, di sini saya Arda Ipin akan melanjutkan materi yang kedua. Jadi ada dua golongan ulama dengan pendapat yang berbeda. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an, Ibnu Zubair radhiyallahu an, Mu'adz radhiyallahu an, Hasan al-Bisri, Abu Hanifah, Abu Saur, Daud, dan lain-lainnya berpendapat kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung, seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad.
Penyelesaiannya, hukum kewarisan kakek pada kondisi bersama saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan saja, tanpa ada orang lain yang mempunyai bagian. Kewarisan kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan, yang lebih menguntungkan dan lebih banyak bagiannya, yaitu sebagai berikut. A. Muqasamah. B. Mendapat sepertiga dari jumlah keseluruhan harta warisan. Selanjutnya pemateri ketiga oleh D. Rohmawati tentang musokomah itu apa sih? Dipersilahkan. Baik, saya Deromawati sebagai pemateri terakhir. Langsung aja. Mukosama apa sih? Mukosama adalah menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung. Yakni apabila kakek menerima warisan bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, maka bagian laki-laki sama dengan 2 kali lipat bagian wanita. Selanjutnya kondisi lainnya. Jadi kondisi lainnya dari hukum kewarisan kakek dengan saudara ini pada kondisi kedua yaitu jika kakek mendapat warisan bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan serta ahli waris lain dari golongan ashabul furud, kakek mengambil bagian yang lebih menguntungkan dari tiga cara berikut ini. Yang pertama, ada kalanya dengan mukosama. Yang kedua, ada kalanya mengambil sepertiga dari sisa. Dan yang terakhir, ada kalanya mengambil seperenam dari seluruh harta. Misalnya dalam kasus seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka saudara perempuan mendapatkan bagian setengah, sedangkan sisanya untuk kakek dengan cara ashabah. Dalam kasus kakek, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka dua orang saudara mendapatkan bagian 2/3, sedangkan sisanya untuk kakek. Contoh kasus kewarisan kakek. Apabila ada mayit meninggalkan ahli waris kakek bersama 3 saudara laki-laki sekandung dan 1 saudara perempuan sekandung dengan tirkah Rp 480, berapa bagian mereka masing-masing? Penyelesaian pertama dalam contoh bagian kakek sepertiga dari keseluruhan harta. Kakek hanya 1/3 satu saham, sepertiga kali 480.000 sama dengan 160.000. Suatu saudara perempuan mendapatkan dua saham, 2/3 kali 480.000 sama dengan 320.000. Sama dengan juga dengan saudara laki-laki, dua mendapat sahamnya 2/3 kali 480.000 untuk penghitungannya, dan 320.000. Total 480.000. Penyelesaian yang kedua, ahli waris yaitu kakek mendapatkan bagian 2, sahamnya 2, diperhitungkan menjadi 2/9 kali 480.000 dengan jumlah 106,67.000. Sedangkan satu saudara perempuan mendapatkan bagian 1 dengan saham 1 dengan perhitungan 1/9 kali 480.000 dengan jumlah 53,34.000. Sedangkan tiga saudara laki-laki mendapatkan bagian 6, sahamnya 6/9 kali 480.000 dengan jumlah 320.000. Total dari keseluruhan yaitu 9 bagian, 9 saham dengan jumlah 480.000.